Etapas Cadas, emak-emak cinta Prabowo Subianto, cantik dan cerdas. Sekjen kami milenial nih. Satu pandangan dalam politik dan lainnya, jadi wah cocok nih, gabung aja sama ini. Gitu. Pak Prabowo nih, tentara gimana gitu. Ternyata selucu itu Pak Prabowo. Like, comment, subscribe IBC Media Channel. IBC Media, apa kabarnya? Kembali lagi dengan saya Dian Hardianti dalam acara podcast Apa Kata Indonesia dengan tema peran etapas dalam barisan pemenangan Prabowo Subianto hanya di catatan Jamila. Oke, pemirsa, mungkin kita semuanya tahu ya, kontestasi politik 2024 ini sebentar lagi akan dimulai, yaitu pada bulan Februari, tanggal 14 Februari 2024. Nah, sekarang ini kan para capres sekarang ini lagi mendulang dukungan, simpati masyarakat semuanya ya. Dan kita juga tahu bahwa dari awal-awal 2023 ini relawan-relawan lahir untuk mendukung para calon presiden yang sudah diusung dari koalisi 1, 2, dan yang lainnya. Nah, sekarang ini saya sudah bersama dengan relawan Etapas Cadas, yaitu emak-emak cinta Prabowo Subianto, cantik dan cerdas. Halo Sista-Sista. Sista. Salam cadas, Sista. Salam cadas ya, Salam tapi cadas, cantik dan cerdas. Saya mau kenalin dulu ini biar pemirsa pada kenal. Beliau ini salah satunya adalah Ketua Umum Etapas Cadas, Hajah Vivit Indah Dini. Ya. Halo Sista. Aku tadi nanya ya, ini dipanggilnya apa Sista ternyata kalau di Etapas Cadas ini ya. Dan yang kedua yaitu Sekjen Etapas Cadas, Nessa Awalia. Halo Sista. Halo, ini jauh-jauh dari Bandung ya. Tapi pemirsa ini di belakang sana juga banyak sekali ibu-ibu ya. Halo ibu-ibu. Boleh tepuk tangannya dong yang meriah. Iya, ini juga baru pertama kali nih, di podcast ini lumayan ramai dan ada di belakangnya ada penonton, bukan penonton sih, tapi pendukung ya, pendukung sista-sista ini. Karena kalau misalnya semuanya ini nggak bisa masuk gitu ya, jadi berdua yang di frame ini. Oke, Sista, sis ya, aku panggilnya apa sih, sis atau sista nih? Sis boleh. Oke, sis, ini Etapas Cadas itu apa sih? Etapas Cadas adalah emak-emak cinta Prabowo Subianto, cantik dan cerdas. Kami ada beberapa dari berbagai macam profesi, ada seniman, kemudian pengusaha, kemudian ada politikus juga, dan macam-macam. Etapas Cadas ada sejak 2019, sis. 2019 memang kami ada dalam barisan pemenangan Prabowo Sandi. Kemudian di tahun 2023 ini kami merapatkan barisan. Dengan satu visi misi yang sama, kami berkumpul kembali dalam barisan pemenangan Bapak Prabowo Subianto, Presiden yang ke-8. Dan kami menambah Cadas. Jadi sekarang Etapas Cadas, emak-emak cinta Prabowo Subianto, cantik dan cerdas. Jadi visi misi kami kan kami tuh fokus dengan pemberdayaan perempuan, kemudian pendampingan hukum dan advokasi, kemudian untuk kesehatan khususnya ibu, anak dan lansia. Itulah kenapa kami semua perempuan dan kami punya tujuan yang kuat untuk bangsa ini, terutama generasi muda. Ini sekjen kami milenial nih. Oh iya. Terutama memang generasi Gen Z dan milenial, kami
punya cita-cita untuk membuat mereka semua masa depannya lebih baik. Jadi Etapas itu dulunya nggak ada cadasnya nih ya. Sekarang berarti baru ada nama cadas ya. Oke, dan berarti Etapas ini bukan hanya mungkin komunitas atau perkumpulan para emak-emak saja, tetapi juga ada visi misinya tadi ya, ada program kerjanya dan sebagainya. Nah, aku mau ke Sis Nessa. Sis ini kan bisa dibilang milenial ya, bergabung dengan emak-emak, ibu-ibu gitu loh. Mungkin ada yang umurnya nih seumuran dengan mamanya Sis Nessa juga gitu kan. Ini sebagai Seumuran ya, Sis? seumuran ya. Oke, ini gimana sih saat berada di perkumpulan itu dan sebagai anak muda tuh seperti apa? Mungkin karena di visi misi yang sama, jadi kita bisa lebih sinkron gitu. Dan karena perempuan ya, khususnya di Etapas ini kan ibu-ibu seperti itu, jadi kayak diguruin gitu untuk nanti seperti apa dan lainnya. Dan kebetulan sama Etapas satu visi misi, satu pandangan dalam politik dan lainnya, jadi wah cocok nih, gabung aja sama ini. Gitu. Oke, jadi karena visi misi yang sama akhirnya ya udah bisa bergabung dan melebur dengan para emak-emak atau dengan ibu-ibu. Iya, karena kan pasti nanti akan jadi emak-emak. Oke. Berarti sekarang belum jadi emak-emak nih ya? Nah, insya Allah sebentar lagi. Amin. Tapi selain Sis Nessa ini ada lagi kan berarti ya? Ada yang lebih muda lagi nggak sih, mungkin umur belasan yang ikut ke Etapas ini? Ada, ini dari kan pengurus kami emak-emak, pastinya ada generasi di bawahnya. Seperti saya, anak saya juga dokter, ikut gabung. Iya, karena kita kan salah satunya juga fokus concern di kesehatan ibu dan anak dan lansia. Oke. Jadi ini berarti bukan cuma emak-emaknya aja tapi anak-anaknya juga diajak. Nah, iya. itu. Wow. Jadi fokus kita tuh satu keluarga ikut. Kalau bisa tetangga, depan, belakang, kiri, kanan, teman kantor, teman kerja, teman sekolah, semua kita ajak. Program itu memang dari awal ada atau memang baru-baru aja? Program-program dari kesehatan, hukum, seperti itu? Program kami itu sebetulnya memang tentunya mengikuti program Pak Prabowo Subianto. Kami menjadi bagian dari visi misi Pak Prabowo. Tentunya dari sejalan begitu. Tetapi kami memang fokus, itulah. Jadi memang kadang menarik ya. Kita aja kalau kita ini followersnya banyak banget yang mau lihat. Etapas ada beberapa kali kami kan bikin kegiatan gitu, memang ya karena mungkin emak-emak ya, dan cantik tuh kan relatif ya, inner beauty gitu, cantik. Kemudian yang kami lakukan banyak juga hal-hal yang berkaitan dengan visi misi, memang yang nonton tuh banyak gitu. Dan mudah-mudahan emak-emak lain yang masih belum menentukan pilihan, terus kami mengajak, ayo gitu, ayo dan kami sampaikan juga ke anggota untuk terus menyampaikan kelebihan-kelebihan Pak Prabowo, untuk mengajak teman-teman perempuan yang belum terjangkau. Program itu untuk mengikuti programnya juga Pak Prabowo Subianto ya, seperti itu ya Sis. Tapi ada nggak sih mungkin program yang memang yang diusulkan dari salah satu relawan, yaitu relawan Etapas Cadas ini kepada Pak Prabowo, ingin deh misal ada program ini khususnya mungkin untuk wanita, untuk ibu-ibu, untuk anak-anak mungkin, karena kan yang sudah punya anak-anak ingin Indonesia tuh seperti ini loh, program untuk anak-anak tuh lebih baik seperti ini gitu. Ada nggak sih mungkin mengusulkan itu, Sis? Secara sebetulnya program Pak Prabowo Subianto, visi misi Pak Prabowo Subianto sudah lengkap, semuanya untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Jadi program kami menjadi bagian pelengkap, menjadi bagian aja dari program Pak Prabowo yang mengkhususkan, kalau Etapas kan mengkhususkan untuk ibu, ayah perempuan, ibu, anak dan lansia.
Oke, berarti akhirnya Etapas ini merangkul semuanya ya, semua lini ya. Termasuk milenial. Milenial ini kan bisa dibilang Gen Z dan milenial ini kan ada kegalauan ya, ada kegalauan di era globalisasi ini. Nanti gimana nih ke depannya? Makanya Pak Prabowo kan visi misinya adalah menjawab tantangan di era globalisasi kan gitu. Dengan menguatkan kebijakan hilirisasi Pak Jokowi. Jadi itu dia ya. Jadi ini menarik karena memang biasanya para lansia, saya nggak bisa generalisasikan, tapi mungkin mostly ada yang kayak ya udah deh ikut aja gitu ya, nggak yang benar-benar fokus terhadap perkembangan Indonesia saat ini, nanti Pilpres 2024. Tapi di sini ternyata banyak para lansia yang memang fokus dan memang mau ya masuk dalam organisasi relawan seperti ini ya berarti. Itu tapi kadang ada PR-nya nggak sih sis, kayak ini kan generasi numpuk nih, bukan numpuk maksudnya semua generasi ada di sini. Ada PR-nya nggak sih mungkin untuk berkomunikasi atau mungkin untuk saling sinergi gitu, ada nggak sih? Itu pasti ada ya Bu. Itu pasti ada, mungkin lebih ke kalau misalkan komunikasi dengan yang baby boomers, kita lebih tahu untuk sopan santun dan kayak gitu. Terus kalau ke Gen Z, ke milenial dan lainnya itu mungkin kita akan lebih santai. Tapi most of them yang di generasi baby boomers ini yang dibilang lansia, mereka itu lebih mengayomi ke yang muda-muda. Jadi lebih paham lah anak muda gitu. Kalau komunikasi mungkin sejauh ini Aman-aman aja. Aman-aman aja. Seharusnya dong semua perempuan Indonesia seharusnya peduli dengan masa depan bangsa. Makanya ayo semua ikut gabung dengan kita. Dan suara emak-emak jadi kunci juga ya. Oh iya. Iya. Penentu kemenangan suara Anak tuh perempuan. rata-rata nurutnya sama ibunya. Iya betul. Nah, bapaknya kan mungkin kerja kalau bisa jadi relawan pun atau di luar gitu kan, jadi tim ses dan lain-lain kan di luar aja gitu ya. Kan kalau ibu-ibu bisa lebih ngomong anaknya, ayo nak ikut ini yuk, dukung ini yuk gitu ya. Demi masa depan bangsa yang lebih baik. Iya, demi masa depan bangsa yang lebih baik. Tapi pertanyaan saya, kenapa pilih Prabowo? Milenial dulu ya. Mungkin kalau dari saya lihatnya, sering lihat itu di TikTok ya. Berapa banyak milenial yang milih Pak Prabowo. Mereka itu rata-rata milihnya itu gara-gara hal sepele yang ada di dalam Pak Prabowo. Salah satunya feeds Instagramnya yang rapih. Satu itu. Terus Pak Prabowo penyuka kucing. Dan Pak Prabowo itu orangnya ternyata lucu. Setelah orang-orang tahu, banyak sekali video-video Pak Prabowo yang joget-joget. Kadang gemoy ya. Iya, lucu kan. Terus kayak selama ini kan pandangan orang tuh kayak, ih Pak Prabowo nih, tentara gimana gitu. Ternyata selucu itu Pak Prabowo. Itu rata-rata milenial itu memilih Pak Prabowo karena lucu dan lebih perasa kali ya. Terus kayak lebih memikirkan, oh nih generasi anak muda dan lainnya. Banyak beberapa kegiatan Pak Prabowo di kampus-kampus juga ternyata anak muda tuh akhirnya melek bahwa oh iya nih, pemimpin tuh harusnya seperti itu. Dan sering sekali FYP kalau di TikTok itu kan, semua tentang Pak Prabowo, sampai little things itu kayak kucing, feeds Instagram yang rapi, atau Twitternya yang lucu dan lainnya. Oke, jadi itu salah satunya mungkin unsur milenial dan generasi Z ya, mendukung Pak Prabowo. Tapi mungkin untuk generasi yang lebih senior lagi apa sih? Etapas ya, itu karena visi misi Bapak tentunya. Balik lagi ya? Tentunya ke visi misi. Karena kami kan membawa aspirasi anggota Etapas bahwa pemberdayaan perempuannya bagaimana ini, nanti kemana, pemberdayaan perempuan bagaimana, kesehatan anak dan ibu bagaimana, lansia bagaimana, mau dibawa kemana, itu semua kan ada di visi misi Bapak gitu. Apalagi yang menuju Indonesia emas itu betul-betul Etapas mendukung sekali gitu, karena hilirisasi berbagai sektor itu yang dicanangkan itu kan nantinya ke depan
akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak dan membuka bidang pekerjaan juga untuk milenial. Gitu, sehingga kedaulatan bangsa lebih kuat dan bangsa dan rakyat akan menjadi lebih sejahtera tentunya. Oke, karena banyak para tokoh yang memang bilang bahwa Pak Prabowo ini nasionalismenya sangat tinggi. Oh iya, Sangat dari cinta kecil, Indonesia gitu. dari kecil kan beliau kan kakeknya, kemudian orang tuanya semua kan nasionalisnya semua sudah tahu lah semua ceritanya. Background keluarganya itu aja udah. Dari kecil nasionalisnya, jiwa cinta NKRI-nya itu sudah terbentuk. Oke, iya. Jadi salah satunya adalah contohnya ya Pak Prabowo gagal beberapa kali tapi tetap maju untuk memimpin Pantang Indonesia. menyerah. Mau dihujat mau apa? Karena punya satu tekad bahwa bangsa Indonesia harus sejahtera, bangsanya, rakyatnya, dan semuanya. Oke, itu akhirnya yang mendasari emak-emak dan para milenial perempuan khususnya untuk bisa mendukung Eta Pascadas.